Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang terhormat kepada Bapak dosen mata kuliah kepemimpinan dan kepada teman sejawat kelas A yang saya banggakan. Puji dan syukur pada Allah yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan presentasi ini. Dan salawat serta salam tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Saya selaku moderator akan membimbing berjalannya video ini. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Andika, yang kedua ada Anggi, dan yang ketiga ada Ayu Eka Suci, dan yang keempat ada Muhammad Alfi Syahril, yang kelima ada Sandriana, dan yang keenam ada Tisa Uljana. Baik, kita akan mulai saja pada materi yang pertama yang akan dibukakan oleh Andika. Perkenalkan, nama saya Andika Ferdian Syarahab. Saya akan menjelaskan tentang hakikat kepemimpinan. Yang pertama, pengertian pemimpin. Menurut Robert Tanenbaum, pemimpin adalah mereka yang menggunakan wewenang formal untuk mengorganisasikan, mengarahkan, mengontrol para bawahan yang bertanggung jawab supaya semua bagian pekerjaan dikoordinasi demi mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, asas kepemimpinan Pancasila. Yang pertama, ing ngarsa sung tulada. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Yang ketiga, Tuturi Handayani. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan hakikat kepemimpinan. Poin ketiga, kepemimpinan dan kekuasaan. Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang-orang sedemikian rupa untuk memperoleh kepatuhan, kepercayaan, respek, dan kerjasama secara royal untuk menyelesaikan tugas. Selanjutnya yang dimaksud kekuasaan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihak lainnya. Yang keempat, fungsi pemimpin. Poin pertama, di sini menjelaskan tentang fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan administrasi dan menyediakan fasilitas. Yang kedua, fungsi sebagai top management, yakni mengadakan planning, organizing, typing, directing, commanding, controlling, dan sebagainya. B. Teori kepemimpinan. 1. Teori kepemimpinan sifat. Ada 4 sifat umum yang berpengaruh terhadap keberhasilan kepemimpinan organisasi. Antara lain, yang pertama ada kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, dan yang terakhir ada sikap hubungan kemanusiaan, adanya pengakuan terhadap harga. 2. Teori kepemimpinan perilaku dan situasi. Berdasarkan penelitian, perilaku seorang pemimpin yang mendasarkan teori ini memiliki kecenderungan ke arah 2 hal, yaitu konsiderasi dan yang kedua struktur inisiasi. Yang ketiga, teori kewibawaan pemimpin. Kewibawaan merupakan faktor penting dalam kehidupan kepemimpinan. Sebab dengan faktor itu, seorang pemimpin akan dapat mempengaruhi perilaku orang lain, baik secara perorangan maupun kelompok, sehingga orang tersebut bersedia untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Yang keempat, teori kepemimpinan situasi. Seorang pemimpin harus merupakan seorang pendiagnosa yang baik dan harus bersifat fleksibel, sesuai dengan perkembangan dan tingkat kedewasaan bawahan. Yang kelima, ada teori kelompok. Agar tujuan kelompok atau organisasi dapat tercapai, harus ada pertukaran yang positif antara pemimpin dengan pengikutnya. Model kepemimpinan berbasis kearifan lokal pada lembaga pemerintahan di Minangkabau dan Bugis. Dari hasil penelitian lapangan yang dilakukan di Padang dan Makassar, dapat dikatakan bahwa para pemimpin daerah telah menyadari pentingnya petata petiti sebagai sumber untuk mendapatkan ilmu mengenai model kepemimpinan yang dapat diimplementasikan dalam organisasi modern. Untuk itulah, para pemimpin pemerintahan di 2 daerah tersebut terlihat ada upaya untuk menjaga keberlangsungan petata petiti tersebut. Sebagai contoh adalah tindakan dari Gubernur Sulawesi Selatan yang melalui jajarannya telah menyokong ditransliterasikan dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia Papaseng yang terdapat dalam lontara-lontara dan diterbitkan dalam bentuk buku. Contoh lainnya adalah tindakan beberapa pemimpin daerah di Sumatera Barat, yaitu Bupati Agam, Bupati 50 Kota, Bupati Tanah Datar, dan Bupati Pasaman, yang mengaplikasikan konsep-konsep adat Minangkabau yang terdapat dalam petata petiti dalam kepemimpinannya.
Setiap kebijakan yang dilahirkan berorientasi pada adat dan budaya Minangkabau. Contohnya, dalam mengembangkan kebijakan yang berhubungan dengan pertanian, mereka mengadopsi konsep pertanian tradisional Minangkabau dalam mengembangkan kebijakan pertanian. Begitu juga dalam hal ekonomi dan perdagangan. Contoh-contoh tersebut memperlihatkan telah adanya kesadaran para pemimpin daerah dalam menempatkan petatah petiti tersebut tidak hanya berfungsi sebagai kiasan dan permainan bahasa. Namun, setiap petatah petiti memiliki fungsi dan arti yang mengatur kehidupan sosial kemasyarakatan. Walaupun demikian, tampaknya pepatah-pepatah tersebut lebih banyak berperan masih dalam tataran normatif, bukan aplikatif. Baik, sekian hasil dari presentasi kelompok saya. Apabila ada kesalahan dan apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami juga manusia sama seperti yang lainnya. Dan jangan lupa saksikan terus video dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.